Halo teman-teman, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang lingkungan geosfer yaitu atmosfer. Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari lingkungan geosfer terkait litosfer. Fenomena geosfer terkait litosfer apa yang pernah kalian alami? Apakah fenomena tersebut turut mempengaruhi kehidupan kalian? Mari kita pelajari lingkungan biosfer berikutnya yang terkait dengan atmosfer. Yang pertama, di sini kita akan mengamati fenomena atmosfer. Perhatikan tabel berikut. Apakah kondisi cuaca seperti hujan, cerah, dan berawan penting bagi kehidupan? Jika ya, mengapa mengetahui kondisi cuaca itu penting? Jika tidak, bagaimana dampaknya jika kita tidak mengetahui kondisi cuaca? Indonesia berada di garis ekuator, artinya Indonesia memiliki iklim tropis. Wilayah yang beriklim tropis bercirikan curah hujan yang cenderung tinggi dan penyinaran matahari juga tinggi. Berikutnya, ayo kita amati peta analisis curah hujan berikut. Berdasarkan peta tersebut, di mana wilayah yang memiliki curah hujan yang tinggi, mengapa curah hujan di setiap wilayah berbeda-beda, bagaimana kondisi kehidupan manusia di wilayah curah hujan tinggi, sedang, dan rendah, dan bagaimana kondisi curah hujan di tempat kalian. Berbagai contoh tentang cuaca di atas merupakan gambaran tentang sebagian fenomena yang terjadi di lapisan udara bumi atau atmosfer. Salah satu fungsi atmosfer bumi adalah tempat terjadinya fenomena iklim dan cuaca. Selanjutnya kita akan masuk pada karakteristik lapisan-lapisan atmosfer. Sebelumnya, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan udara ini terdiri atas berbagai macam gas yaitu 4 nitrogen sebanyak 78,08%, oksigen sebanyak 20,95%, argon sebanyak 0,95%, karbon dioksida sebanyak 0,034%, dan yang terakhir adalah unsur-unsur lain seperti neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, dan xenon. Sebagai lapisan udara yang melindungi bumi, atmosfer memiliki beberapa ciri fisik sebagai berikut. A. Berada di ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai 500 km di atas permukaan tanah. B. Terdiri atas unsur gas, debu, dan uap air. C. Tidak berwarna, tidak berwujud, tidak berbau, serta bisa dirasakan dalam bentuk angin. D. Dapat menyebabkan tekanan karena memiliki berat. E. Dapat mengambang dan menyusut atau memiliki sifat dinamis. Dan yang terakhir adalah F. Terdiri dari lapisan-lapisan udara yang memiliki karakteristik dan manfaatnya masing-masing. Lapisan-lapisan atmosfer. Gas-gas yang berada di atmosfer memiliki sifat karakteristik dan fungsinya masing-masing, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, atmosfer bumi terdiri atas lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan yang terakhir adalah lapisan ekosfer. Ada beberapa manfaat penyelidikan atmosfer diantaranya sebagai berikut. A. Melakukan perkiraan cuaca. B. Menyelidiki kemungkinan hujan buatan. Dan yang terakhir C. Mengetahui penyebab gangguan radio dan televisi di udara, serta cara memperbaikinya. Gejala optik di atmosfer. Gejala optik adalah fenomena yang terjadi di lapisan atmosfer. Gejala tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelangi. Pelangi adalah gejala optik yang terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari oleh titik-titik air hujan sehingga terurai menjadi berkas warna atau yang biasa disebut spektrum warna. Yang kedua adalah halo. Halo ini terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari atau bulan oleh kristal es yang terkontaminasi oleh awan tinggi seperti awan sirus dan awan sircumulus. Yang ketiga yaitu sandikala. Sandikala adalah cahaya berwarna merah kekuningan yang muncul ketika matahari terbit dan terbenam. Yang keempat ada fatamorgana. Fatamorgana adalah ilusi optik yang dihasilkan dari pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda. Fatamorgana terjadi ketika tanah yang sangat panas dan udara yang dingin. Yang terakhir adalah aurora. Aurora adalah pita cahaya warna-warni yang terdapat di langit kutub utara dan kutub selatan.
Fenomena ini terjadi karena interaksi antara gelombang elektromagnetik matahari dan medan magnet bumi. Berikutnya kita masuk pada iklim dan cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara atau atmosfer pada suatu saat tertentu terjadi pada suatu wilayah yang relatif sempit dan terjadi pada waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan keadaan rata-rata di suatu daerah dalam jangka waktu yang lama, menetap dan dalam lingkup wilayah yang luas. Pengukuran unsur-unsur cuaca dan iklim. A. Penyinaran matahari. Intensitas penyinaran matahari adalah tingkatan penyinaran matahari ke bumi. Energi yang masuk ke bumi jumlahnya berbeda-beda, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu sudut datangnya sinar matahari. Yang kedua, perbedaan posisi garis lintang. Jadi, semakin rendah garis lintang, penyinaran semakin maksimal. Yang ketiga yaitu relief muka bumi. Relief dataran rendah lebih banyak menerima penyinaran matahari dari relief dataran tinggi dan pegunungan. Yang keempat adalah jarak dari laut. Laut lebih lambat menerima dan melepas panas dari wilayah daratan. Selanjutnya ada bumi melalui proses konveksi, adveksi, turbulensi, dan konduksi. Yang pertama yaitu konveksi. Konveksi adalah pemanasan vertikal. Penyebaran terjadi karena udara panas bergerak vertikal. Udara panas akan ringan dan bergerak ke atas. Ruangan yang ditinggalkan diisi udara lebih tinggi, maka terjadi pergerakan udara yang menyebabkan angin. Yang kedua ada adveksi. Adveksi adalah penyebaran panas secara horizontal. Penyebaran panas terjadi karena udara panas bergerak horizontal. Gerakan ini membuat udara sekitar jadi panas. Contohnya yaitu ketika perbedaan kemampuan penyerapan dan pelepasan panas pada lautan dan daratan. Yang ketiga yaitu turbulensi. Turbulensi adalah penyebaran panas secara berputar-putar. Dengan ini membuat udara yang panas bercampur dengan udara yang belum panas. Hal ini dipengaruhi oleh ketinggian seperti gunung, bukit, dan gedung pencakar langit. Yang terakhir ada konduksi. Konduksi adalah pemanasan secara kontak atau bersinggungan. Konduksi terjadi karena molekul udara dekat permukaan bumi bersinggungan dengan bumi yang menerima panas dari matahari. Molekul udara yang panas bersinggungan dengan molekul udara yang belum panas. Hal ini berakibat molekul menjadi sama-sama panas. Selanjutnya yaitu suhu udara. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Kondisi suhu suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu yang pertama, sudut datangnya sinar matahari. Sinar matahari yang jatuh tegak lurus ke permukaan bumi terasa lebih panas daripada sinar matahari yang arah jatuhnya lebih condong. Yang kedua, lamanya penyinaran matahari. Semakin lama intensitas penyinaran matahari yang diterima, suhu udara semakin tinggi. Yang ketiga, keadaan awan. Semakin banyak awan yang menutupi permukaan bumi, suhu udara semakin sejuk karena sinar matahari terhalang oleh awan. Yang keempat, ketinggian suatu tempat. Semakin tinggi suatu wilayah, suhu udara semakin rendah dan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah perbedaan garis lintang. Wilayah yang berada pada lintang 0 derajat mendapatkan penyinaran matahari secara maksimal. Berikutnya adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah berat massa udara yang memiliki tenaga untuk memberikan tekanan ke permukaan bumi. Tekanan udara di setiap tempat berbeda karena dipengaruhi ketinggian tempat dan suhu udara. Perbedaan tekanan udara mengakibatkan udara bergerak dari wilayah udara yang bertekanan rendah yang disebut angin. Di sini saya sajikan gambar termometer dan barometer. Termometer itu apa sih? Termometer adalah alat pengukur suhu udara. Dan barometer adalah alat pengukur tekanan udara. Kemudian angin. Angin merupakan udara bergerak dari wilayah bertekanan udara tinggi ke wilayah yang bertekanan rendah. Pengaruh kecepatan angin diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu gradien barometrik. Kecepatan angin bertiup berbanding lurus dengan gradien barometrik. Yang kedua yaitu ketinggian tempat. Semakin tinggi kedudukan suatu tempat, maka semakin rendah tekanan udaranya sehingga angin bertiup lebih kencang. Yang terakhir yaitu posisi terhadap garis lintang.
Posisi terhadap garis lintang yaitu kecepatan angin di daerah ekuator lebih besar daripada kecepatan angin di daerah yang jauh dari ekuator. Alat untuk mengetahui arah dari kecepatan angin yang umum digunakan adalah bendera angin. Bunyi hukum Bayes balot yaitu 1. Angin adalah massa udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Yang kedua, di belahan bumi utara arah gerakan angin dibelokkan ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan arah angin dibelokkan ke kiri. Jenis-jenis angin tetap. Yang pertama adalah angin pasat. Angin pasat merupakan angin tetap yang bertiup sepanjang tahun dari daerah subtropis menuju ke daerah ekuator atau khatulistiwa. Yang kedua yaitu ada angin antipasat. Angin antipasat merupakan angin di daerah ekuator yang bergerak ke daerah kutub dan turun di daerah maksimum subtropis. Angin darat bertiup dari darat ke laut pada malam hari yang terjadi sekitar pukul 8 malam hingga pukul 6 pagi. Angin ini dimanfaatkan para nelayan. Jenis-jenis angin. Yang pertama ada angin darat. Angin darat biasanya digunakan untuk pergi menangkap ikan oleh para nelayan. Yang kedua, angin laut. Angin laut merupakan angin yang bertiup dari laut ke darat yang terjadi pada siang hari sekitar pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore hari. Para nelayan memanfaatkan angin laut untuk kembali pulang dari menangkap ikan. Yang ketiga, angin muson. Angin muson merupakan angin yang berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin muson terbagi menjadi dua yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Yang keempat yaitu angin muson barat. Angin muson barat berhembus dari benua Asia ke benua Australia, yakni pada Oktober sampai April. Angin ini membawa banyak uap air karena melewati perairan samudra. Dampaknya, wilayah Indonesia yang dilewati akan mengalami musim hujan. Yang kelima yaitu angin muson timur. Angin muson timur berhembus dari benua Australia ke benua Asia pada bulan April hingga Oktober. Angin ini bersifat kering karena melalui beberapa gurun yang luas. Dampaknya, wilayah Indonesia yang dilewati akan mengalami musim kemarau. Selanjutnya yaitu awan. Awan adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Pembagian jenis awan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu awan tinggi dengan kecepatan 6-12 km. A. Awan sirus atau CI. Awan jenis ini halus dan berstruktur seperti bulu burung, tampak tersusun dari serat lembut berwarna putih, sering tersusun seperti pita melengkung di langit, sering terdapat kristal es, memiliki suhu sangat dingin walau saat musim panas dan tidak menimbulkan hujan. B. Cirrostratus atau CS. Awan jenis ini halus dan rata menutup sebagian atau seluruh langit. Bentuknya seperti kelambu putih atau anyaman yang tidak teratur dan sering menimbulkan halo atau lingkaran yang bulat yang mengelilingi matahari atau bulan pada saat musim kering. C. Cirrocumulus atau CC. Awan ini terputus-putus, penuh dengan kristal-kristal es berbentuk seperti segerombolan domba dan sering menimbulkan bayangan. 2. Awan menengah dengan ketinggian antara 3-6 km. D. Altocumulus atau AC. Awan jenis ini berbentuk seperti bola yang agak tebal, berwarna putih sampai pucat, berukuran kecil-kecil tetapi banyak. Ada bagian yang kelabu dan bergerombol dan berdekatan seakan-akan saling bergandengan. E. Altostratus atau AS. Luas dan tebal. Awan jenis ini umumnya terbentuk pada sore hari yang diikuti hujan pada malam hari. Berwarna kelabu sehingga pada matahari dan bulan akan tampak terang, dapat menghasilkan hujan ringan dan gerimis. 3. Awan rendah dengan ketinggian kurang dari 3 km. F. Stratocumulus atau SC. Awan jenis ini berbentuk seperti bola-bola, sering menutupi seluruh langit, cenderung lebih mengembang ke arah horizontal, tampak seperti gelombang di lautan, lapisannya tipis dan tidak menimbulkan hujan. G. Stratus atau ST. Awan jenis ini rendah dan sangat luas, tingginya di bawah 2000 meter, lapisannya melebar seperti kabut dan berlapis-lapis. H. Nimbus stratus atau NS. Awan jenis ini bentuknya tidak menentu, tepinya compang-camping tak beraturan, warnanya putih kegelapan atau kelabu tua, penyebarannya di langit cukup luas. Awan jenis ini hanya menimbulkan hujan gerimis.
Yang keempat, awan yang terjadi karena udara naik dengan ketinggian antara 500 sampai 1.500 meter. Cumulus atau CO. Awan ini mengandung kristal es dan tebal dengan puncak-puncak agak tinggi. Awan ini terbentuk pada siang hari karena udara yang naik. Awan ini terlihat terang jika berhadapan dengan matahari dan memiliki bayangan kelabu jika hanya sebelah saja memperoleh sinar matahari. Yang terakhir yaitu cumulonimbus atau CB. Awan jenis ini menimbulkan hujan dengan kilat dan guntur bervolume besar. Posisinya rendah dengan puncak yang tinggi seperti menara. Awan jenis ini sering terjadi pada waktu angin ribut. Berikutnya yaitu kelembapan udara. Kelembapan menunjukkan jumlah uap air yang terkandung di dalam udara, di mana dipengaruhi oleh suhu udara, tekanan udara, pergerakan angin, intensitas penyinaran matahari, ketersediaan air, topografi wilayah, dan kerapatan udara. Ada dua jenis kelembapan udara, yakni kelembapan mutlak atau absolut dan kelembapan nisbi atau relatif. Kelembapan mutlak adalah berat uap air dalam satuan gram pada suatu meter kubik udara. Sementara itu, kelembapan nisbi adalah persentase perbandingan antara jumlah uap air dalam udara saat pengukuran dan jumlah uap air maksimum yang didapat ditampung oleh udara tersebut. Berikutnya adalah curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh pada suatu tempat di permukaan bumi. Hujan berasal dari awan yang tertiup angin dan berkumpul. Hujan terjadi karena terdapat perbedaan suhu di atmosfer. Awan-awan tersebut membentuk butiran es dan air. Berat butiran es dan air tidak mampu ditopang angin sehingga akhirnya jatuh ke bumi, dan proses ini disebut presipitasi. Terdapat beberapa jenis hujan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah hujan zenital. Hujan zenital adalah hujan yang terjadi pada saat matahari berada pada titik zenitnya atau titik puncaknya beberapa waktu sesudahnya. Hujan zenital terjadi 2 kali setahun di daerah tropis dan sekali setahun di daerah lintang. Hujan zenital terjadi ketika massa udara yang banyak naik secara vertikal yang mengalami penurunan suhu yang mengakibatkan kondensasi dan terbentuknya awan konveksi. Yang kedua ada hujan orografis. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena gerakan massa udara yang mengandung uap air terhadap gunung atau pegunungan. Akibatnya, massa udara itu bergerak naik ke atas pegunungan. Temperatur udara menurun dan massa udara tersebut terkondensasi. Turunlah hujan pada lereng yang berhadapan dengan arah datangnya angin. Udara yang kering akhirnya turun ke sisi lereng di belakangnya yang disebut dengan daerah bayangan hujan. Dan yang terakhir adalah hujan frontal. Hujan frontal adalah jenis hujan yang terjadi karena massa udara panas dengan massa udara dingin bertemu. Ketika massa udara yang suhunya berbeda ini bertemu, kedua massa udara ini memiliki kerapatan atau densitas yang berbeda dan tidak mudah untuk tercampur. Batas antara udara panas dan udara dingin disebut bidang front. Pada bidang ini terjadi kondensasi dan terbentuk awan badai siklon yang kemudian dijatuhkan sebagai hujan frontal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.